Bisa alasan untuk bersyukur kepada Allah apapun kondisinya dan apapun keadaannya. Sehingga kita pada kesempatan malam kali ini tetap saling menasihati untuk selalu kita bersyukur dan selalu menasihati supaya kita senantiasa menatap hari-hari dengan prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin insyaallah. Kita lanjutkan. Maka ketika kita setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita, tentunya mungkin kita berbicara sebentar tentang masalah corona yang sekarang menjadi kabut yang menggelayut pada kehidupan bangsa yang kita cintai. Walaupun mungkin saya yakin banyak jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang sudah senantiasa mendengar kajian tentang wabah corona, tapi setidaknya izinkan saya berbicara hal yang singkat dan sederhana supaya kita mendapatkan petunjuk di dalam kita melewati wabah yang Allah berikan pada kehidupan kita. Maka Syekh Turaifi menyampaikan kepada kita, ketika ada satu kaum sedang mendapatkan wabah dan mendapatkan ujian dari Allah yang mendung pada kehidupan mereka, setidaknya ada 3 perkara yang harus kita perhatikan sebagai seorang muslim, supaya 3 perkara itu menjadi sebab terindah yang Allah nanti akan hadirkan untuk mengangkat wabah dan mengangkat ujian dalam kehidupan kita. Karena Allah itu selalu meminta kepada kita untuk menghadirkan sebab. Pada sebab itulah nanti Allah akan memberikan hasil sesuai dengan sebab yang kita ikhtiarkan dan kita hadirkan. Maka kalau kita hari ini sedang mendapatkan wabah ini datang pada kehidupan kita, maka setidaknya ada 3 yang harus kita lakukan. Walaupun kita berada pada rumah kita at home, dengan kondisi sabiran muhtasiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya ada 3 komponen yang bisa menjadi sebab terindah supaya Allah melihat kita, dan dengan 3 sebab itu Allah akan mengangkat wabah ini dengan izinnya. Allah itu maha hidup, Allah itu maha yang mematikan. Kecil bagi Allah untuk mematikan setiap makhluknya, baik yang kasat mata ataupun tidak kasat mata. Maka 3 perkara itu Syekh Turaifi mengatakan, yang pertama, yaitu adalah bagaimana orang ketika dia ingin sekali satu wabah dan satu ujian itu menggelayut pada kehidupannya secara pribadi ataupun secara kolektif, maka hendaklah dia itu memperbaiki bagaimana rasa dia bersyukur kepada Allah. Karena Allah menyampaikan pada surat An-Nisa 147, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum." Allah tidak akan pernah menyiksa kalian, Allah tidak akan pernah menyulitkan kalian selama kalian adalah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang menjadikan kita, walaupun kejadiannya begitu berat, walaupun mendung ini begitu gelap, sudah banyak yang mulai limbung, ekonomi sudah mulai lambat betul, dan banyak sekali yang terpapar dampak domino dari wabah corona ini, tetap apapun keadaannya tidak boleh menghilangkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Jangan mengucapkan kata dalam menggugat takdir yang Allah berikan kepada kita, tetapi kita tetap bersyukur kepada Allah dalam setiap hari-hari yang kita lewati, walaupun kita hari ini terbatas. Walaupun hari ini kita terbatas pada aktivitas yang kita lakukan dan kita kerjakan, maka semoga dengan syukur ini, maka itu menjadi sebab Allah akan mengangkat sebuah adab ketika kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu adalah memperbanyak doa kita. Masing-masing setiap muslim di rumah-rumah mereka, maka mereka haruslah melakukan ikhtiar. Dan ikhtiar salah satunya adalah doa, karena doa itu merupakan amunisi bagi orang yang beriman. Tameng bagi orang yang beriman adalah ketika mereka senantiasa berdoa. Diperbanyak bagaimana kita melaksanakan qunut nazilah. Diperbanyak doa-doa kita ketika waktu melewati yang mustajab. Kita meminta kepada Allah dengan sebuah doa yang kita panjatkan ke pintu langit. Allahumma dfa'annal bala wal waba wal amrad wal asqam. Allahumma inna hadal marad jundum min junudik tusibu bihi man tasya' wa tasrifuhu amman tasya'. Fasrifu anna wa an buyutina wa ahalina wa azwajina wa dararina wa abawaina wa biladina wa biladil muslimin. Maka kita terus berdoa kepada Allah, karena orang yang rajin mengetuk pintu langit, maka merekalah yang akan dibukakan pintu langit untuknya ketika kita rajin berdoa kepada Allah.
Saya mengingatkan kepada seluruh jamaah Islam Madinah, jangan lupa untuk kunut nazilah di rumah masing-masing, jangan lupa untuk memperpanjang sujudnya, jangan lupa untuk tidak lekas berburu, tidak lekas mengucapkan salam ketika sholat supaya kita banyak berdoa kepada Allah. Karena sesungguhnya doa itu merupakan amunisi terakhir yang bisa merubah banyak keadaan. Dan sesungguhnya doa itu bisa mematikan makhluk. Doa itu bisa menghidupkan makhluk. Doa itu bisa mengalahkan satu kaum, sebagaimana doa itu bisa memenangkan satu kaum. Inilah yang menjadikan kita senantiasa belajar. Sesungguhnya doa itu merupakan amunisi yang kita miliki ketika wabah menggelayut pada kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, yang kita harus lakukan ketika wabah ini adalah abghuni bi du'afaikum innama tunsaruna hadhil ummah bi du'afaihim, yaitu adalah mencari pertolongan dengan adanya orang-orang lemah yang kita bantu. Maka saya senang sekali tadi sempat mendengar bahwasanya Islam Madinah peduli memberikan bantuan kepada rumah sakit, sebagaimana saya bersama BBN Barisan Bangun Negeri juga memberikan banyak bantuan. Hari ini tadi kita juga putar-putar ke beberapa rumah sakit, dan juga di Syamila juga ada kepedulian yang kita berikan untuk membantu bagaimana wabah ini cepat berlalu. Maka setiap orang ketika mereka memiliki kepedulian, mereka memiliki empati kepada orang yang lemah finansialnya, lemah ekonominya, supaya mereka tetap mendapatkan pertolongan dari kita, maka selama di situ ada orang yang menolong hamba dan makhluknya Allah, maka selama itu pula Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba yang senantiasa mengulurkan tangan mereka kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, sesungguhnya wabah ini justru menjadikan empati kita semakin besar. Wabah ini justru menjadikan kepedulian kita kepada mereka yang sedang diuji dengan keterbatasan semakin besar. Karena kita akan senantiasa ditolong oleh Allah di dalam kebaikan selama kita menolong orang yang lemah, selama kita menolong orang yang membutuhkan, disitulah Allah membuka pintu langit dan Allah menurunkan pertolongan sebagaimana Allah menurunkan air hujan. Makanya ada tiga inilah yang kita jaga di dalam ikhtiar kita. Selain kita berada di rumah, selain kita menjauhi kerumunan, maka tiga yang kita lakukan, tiga yang kita kerjakan. Satu, semoga keluarga kita dan diri kita tidak pernah lepas untuk selalu bersyukur kepada Allah. Dua, pastikan bahwasanya diri kita senantiasa tidak pernah letih untuk berdoa dan mengetuk pintu langit supaya Allah mengangkat wabah ini, karena sesungguhnya Allah yang maha menghidupkan sebagaimana Allah itu maha mematikan setiap makhluknya. Dan yang ketiga, yaitu adalah bagaimana kita senantiasa di dalam wabah ini kita membantu orang-orang yang lemah finansialnya, banyak-banyaklah bersedekah, taruhlah makanan, bungkusan di pagar, kalau ada yang membutuhkan mengambilnya, taruhlah minuman di depan rumah-rumah kita, supaya kalau ada orang yang haus membutuhkan, selama di situ ada orang yang senantiasa membuka tangannya, mengulurkan tangannya, membantu orang-orang yang lemah, lemah ekonomi, maka itu menjadi alasan bagi Allah tidak akan pernah meninggalkan orang-orang tersebut selama mereka membantu hamba dan membantu makhluknya Allah. Dan inilah yang menjadikan kita, semoga tiga perkara ini kita kerjakan dari rumah kita masing-masing. Saya dari rumah Bekasi, Pak Dewo dari Jakarta Barat, dan seluruh jamaah yang ada dari berbagai macam tempat, semoga kita termasuk orang yang tetap berusaha semaksimal mungkin dengan banyak berdoa, banyak bersyukur, dan banyak membantu orang yang lemah di antara kita supaya menjadi sebab terindah Allah memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Semoga Allah cepat mengangkat wabah ini. Semoga Allah memberikan kekuatan ketika kita menghadapi makhluk yang tidak kasat mata. Allah yang mampu untuk mengalihkan, Allah mampu yang mematikan. Semoga Allah mematikan makhluk ini kalau memang tidak membawa manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Sebagaimana Allah mendinginkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Sebagaimana Allah menjadikan gelombang lautan tidak bisa menenggelamkan Musa, maka mudah bagi Allah ketika Allah akan hindarkan kita dari musibah ini supaya tidak terlalu besar ketika kita senantiasa hanya bersandar kepadanya, karena orang yang bersandar kepada Allah tidak pernah kecewa dalam setiap harapan dan sandaran dia kepada Allah yang sempurna dalam segala sifatnya. Allah alam bisawab. Sekarang kita akan lanjutkan kajian kita. Sesungguhnya
segala sesuatu yang Allah takdirkan pada kehidupan kita, Allah takdirkan itu pasti memiliki hikmah. Allah kalau menetapkan takdir, itu pasti memiliki hikmah kebaikan. Beda dengan manusia, beda dengan makhluk. Makhluk itu kalau menetapkan satu rencana, belum tentu rencana itu menerbitkan kebaikan. Beda dengan Allah. Allah itu sifatnya yang sempurna, tidaklah menimpakan satu takdir yang Allah berikan pada kehidupan manusia, kecuali selalu menerbitkan satu hikmah. Hikmah itu yang jarang kita ketahui karena keterbatasan akal kita. Tapi selalu takdir itu beriringan dengan hikmah kebaikan. Sama pula dengan kejadian wabah corona COVID-19 yang kita dapatkan dan kita peroleh pada hari-hari ini. Sudah hampir 22 hari kita berada pada karantina mandiri di rumah kita masing-masing. Maka wabah ini pun walaupun menimbulkan rasa takut, rasa khawatir yang menggelayut pada hati kita untuk menghadapi corona ketika kita tidak bisa melihat secara kasat mata, tapi seiring dengan itu, seiring dengan rasa khawatir yang mungkin tumbuh pada hati dan jiwa kita, maka ternyata ada hikmah dan ada kebaikan. Apa hikmah dan kebaikan yang kita dapatkan dari COVID-19 ini? Salah satunya adalah setiap orang akhirnya memikirkan tentang kematian. Akhirnya kematian itu tampaknya dekat di pelupuk mata kita. Ketika kita selalu membaca korban yang berjatuhan satu persatu, pada saat itulah kita sering berdoa supaya wabah ini tidak menimpa kepada kita dan orang yang kita cintai. Itulah COVID-19. Salah satu hikmahnya adalah menumbuhkan rasa dzikrul maut yang tidak pernah muncul sebelumnya. Ketika kita bicara tentang dzikrul maut, maka ternyata orang yang mengingat mati itu terbagi menjadi 3, kata para ulama. Ada yang pertama, orang yang mengingat mati tetapi dia justru tetap melakukan dosa dan melakukan perbuatan kemaksiatan. Karena mungkin hatinya terlalu keras, sehingga walaupun kematian sudah ada di sekitarnya, maka kematian itu tidak bisa lagi memberikan nasihat untuknya. Sampai akhirnya, kalaupun dia ingat mati, maka sesungguhnya ingatan dia dan memori dia tentang kematian tidak menumbuhkan rasa takutnya dia kepada Allah, kecuali hanya ingat sesaat tentang kematian, mungkin berpikir taat hanya dalam hitungan menit, setelah itu lupa dengan apa yang dia pikirkan, dan dia akan tetap berlaku dosa dan kemaksiatan kembali. Ada nggak orang yang rumahnya di samping kuburan tetapi rajin bermaksiat setiap hari walaupun rumahnya melihat gundukan tanah? Banyak. Banyak yang semacam itu. Sebagaimana ketika kita menjumpai COVID-19 dengan wabah yang begitu besar, meminta korban juga tidak sedikit. Tapi banyak manusia yang mereka tidak merasa dengan takut pada kematian. Mereka tetap santai, mereka tetap melakukan kegiatan maksiat dan dosa yang mereka kerjakan, karena sesungguhnya hati apabila sudah terlalu keras, maka batu yang paling keras sekalipun kalah dengan hati apabila sudah membatu. Karena kalau batu pun masih bisa diresapi dengan air, tapi kalau hati kalau sudah membatu, maka tetesan air nasihat tidak akan pernah menembus pada hati yang sudah keras dan membatu. Makanya kita sedih ya, saya pernah baca di salah satu portal berita, ternyata dengan adanya wabah COVID-19 ini yang menjadikan setiap orang itu stay at home, ada 2 aplikasi yang malah justru meningkat tajam. Satu, aplikasi game yang tidak ada banyak manfaatnya, dan yang kedua yaitu konten pornografi menjadi meningkat tajam para pengguna-pengguna konten tersebut. Ternyata COVID-19 yang menimbulkan banyak korban, masih banyak orang yang merasa tidak ada hajat untuk tumbuh rasa takutnya, maka kita khawatir orang-orang yang semacam itu, maka itu adalah orang-orang yang keras hatinya, sampai dzikrul maut yang ada di sekitarnya tidak menjadikan dia mengambil sikap untuk merubah sikap dan pola hidupnya dengan apa yang diridhai oleh Allah. Ada yang kedua, orang yang mengingat mati tetapi dia tetap stagnan. Dia tetap biasa. Maka dia tidak bertambah ketaatan, dia tidak bertambah ilmunya. Dia ingat mati, mungkin tidak melakukan dosa, mungkin tidak melakukan maksiat, tetapi ibadahnya tidak bertambah. Sujudnya tidak bertambah, doanya tidak bertambah, tangisan air matanya juga tidak bertambah. Seakan-akan adanya wabah dan seakan-akan mengingat kematian itu tidak merubahnya menjadi orang yang jauh lebih baik ketaatan dia daripada sebelumnya. Maka ini ada kelompok yang kedua. Dia ingat mati, tapi tidak ada perubahan ketaatan. Tapi tidak sebagaimana yang pertama.
Yang pertama tetap dosa, tetap maksiat. Yang kedua tidak dosa, tidak maksiat, tapi juga tidak bertambah ketaatannya. Volume ibadahnya tetap sama, kuantitas ketaatannya tetap sama, kualitas ilmunya tetap sama, karena dia merasa tidak perlu menambah apapun walaupun dia tahu sesungguhnya apa yang di sekitarnya itu sudah diliputi dengan berbagai macam berita kematian. Ada kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga yang disampaikan oleh para ulama yaitu adalah kelompok yang mereka ketika mengingat kematian, entah ada COVID-19 ataupun tidak, tapi setiap mereka mengingat kematian, entah orang yang tiba-tiba didiagnosa sakit, entah orang yang tiba-tiba didiagnosa dengan hal-hal yang dia tidak pernah bayangkan dengan penyakit yang dia miliki, ketika dia ingat kepada kematian, maka dia langsung refleks, otomatis. Dia merubah ilmunya, dia mempersiapkan amalnya menuju kepada kebaikan karena dia tahu sesungguhnya ketika dia mengingat mati dan ketika dia memahami banyak kematian di sekitarnya, akhirnya dia mempersiapkan ilmunya, dia mempersiapkan amalnya, sehingga akhirnya dia menyambut kematian bukan dalam kondisi stuck, bukan dalam kondisi maksiat, tetapi dalam kondisi lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Maka inilah yang menjadikan kita tidak ingin masuk pada kelompok yang pertama, naudzubillahi min dzalik, kita tidak ingin masuk pada kelompok yang kedua, yang stagnan walaupun ini masih mendingan daripada kelompok yang pertama, tapi semoga kita termasuk yang ketiga, yaitu adalah ketika bayangan kematian itu dekat dengan kita, maka itulah yang menjadikan kita akhirnya berubah sedikit demi sedikit dalam tataran ilmu, kuantitasnya dan kualitasnya, dan volume ibadah kita dan ketaatan kita, karena kematian-kematian yang begitu banyak di sekitar kita, itu membangunkan kelalaian kita dan membangunkan kita dari hal-hal yang tidak berguna sehingga kita menuju kepada kebaikan. Oleh karenanya, itulah yang menjadikan kita pada saat ini ketika wabah ini terjadi dengan fasilitas Zoom yang kita nikmati pada kesempatan malam kali ini, kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang masalah kematian, yaitu membahas tentang kitab At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Dan pada pembahasan ini kita akan bahas tentang semua penjabaran yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, supaya kita betul-betul mengerti tentang kematian, karena kematian itu bukan hanya kabar yang mengisahkan tentang matinya seseorang ketika ruh berpisah dari jasadnya, tapi ternyata kematian itu terdapat di dalamnya banyak sekali ilmu yang harus kita ketahui, karena mengetahui tentang kematian bisa menjadikan kedudukan kita menjadi besar di sisi Allah, karena Allah paling senang ketika setiap hamba mendatangi urusan akhiratnya dengan ilmu. Dan itulah yang menjadikan kita membahas tentang kitab At-Tadhkirah. Sekarang mari kita buka halaman 180 bagi yang punya kitab. Pada 180 kemudian kita mengetahui Imam Qurtubi lalu menyampaikan kepada kita bahwasanya kubur itu persinggahan akhirat yang pertama. Kita tentunya paham bahwasanya kehidupan setelah kematian itu tidak sebagaimana yang kita bayangkan sederhana. Tapi ternyata setelah kita datang pada alam kematian, ternyata perjalanan kita pun masih panjang. Setelah kematian kita akan menuju kepada alam barzah, kita akan menuju hari berbangkit, kita akan menuju kepada mahsyar, kita akan menuju hari mahsyar, kemudian kita menuju kepada pengadilan hisabnya Allah, kita akan menuju kepada pembagian kitab, kita akan menuju kepada penerimaan kitab, kita akan menuju kepada fase sirat dan lain sebagainya. Dan itu membuktikan kepada kita bahwasanya akhirat itu pun merupakan perjalanan yang panjang. Dan kita baru pada fase yang kedua setelah fase yang pertama, yaitu ketika kita berada pada rahim ibu kita. Baru kemudian setelah itu kita berada pada fase di dunia. Dan masih banyak fase yang kita lewati. Di antara fase yang kemudian pasti kita akan datangi adalah fase kehidupan kita di alam barzah. Alam barzah ini kalau boleh kita sampaikan definisi bahasanya yang paling tepat itu terminal. Karena dia bukan tempat yang seterusnya kita akan di situ. Namanya barzah. Barzah itu adalah sebuah ruangan yang kita bisa kategorikan sifatnya sebagaimana terminal tempat kita menunggu untuk menuju kepada kehidupan berikutnya, yaitu adalah kehidupan di akhirat,
di mana pada kehidupan di akhirat Allah meletakkan keadilan dengan seadil-adilnya dan sedetail-detailnya sebelum nanti membalasnya dengan surga atau neraka. Maka kehidupan berikutnya ada sebuah terminal dan terminal itu disebut dengan terminal alam kubur atau terminal barzakh. Sudah kita sampaikan, kubur itu merupakan nama yang merujuk kepada tempat, barzakh itu sifatnya. Kenapa disebut dengan alam barzakh? Sesungguhnya disebut dengan alam barzakh karena pada dasarnya ketika orang sudah berada pada kematian dan berpindah ke alam barzakh, sifat dari alam barzakh menjadikan kita terputus semua kabar dan interaksi dari kehidupan kita di dunia. Maka ketika kita mengetahui bahwasanya kuburan dan alam barzakh itu merupakan terminal awal sebelum kita melanjutkan pada perjalanan berikutnya, ada sebuah kata-kata yang sangat indah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Innal qabra awwalu manazilal akhirah fa inna jaminhu fama ba'dahu aisa fa illam yanju fama ba'dahu asyaddu minhu. Sesungguhnya ada satu sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini sering menangis kalau beliau itu berada di samping kuburan. Sampai kemudian ada orang yang menegurnya, kenapa kalau kamu mengingat surga dan neraka kamu jarang menangis, tetapi ketika kamu mengingat kuburan itu dan melihat kuburan itu kamu menangis. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kemudian beliau itu mengutip hadis Rasulullah. Perbuatan mengutip ketika ngobrol itu namanya iktibas. Maka beliau itu mengutip dengan iktibas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya alam kubur itu merupakan terminal awal dalam perjalanan panjang kita menuju kepada alam akhirat. Siapapun yang selamat pada alam barzakh, siapapun yang selamat pada alam kubur, maka setelahnya urusannya menjadi mudah. Tapi siapapun yang tidak selamat pada alam kuburnya, maka urusannya setelah itu menjadi lebih sulit dan lebih berat. Disitulah kita akhirnya mengetahui bahwasanya kita ini harus paham bahwasanya walaupun sesungguhnya alam barzakh itu adalah terminal, tapi bukan berarti sesuatu yang kita pandang dengan sebelah mata. Karena indikator kelapangan kita urusan akhirat tergantung salah satunya bagaimana urusan kita di dalam kubur. Sebagaimana kesempitan kita, na'udzubillahi min dzalik, dalam urusan akhirat, itu salah satu indikatornya bagaimana kesempitan yang kita dapatkan di dalam kubur. Makanya di antara fitnah yang kita selalu minta perlindungan bukan hanya fitnah adab neraka, tapi salah satu fitnah yang selalu kita minta kepada Allah supaya kita terlindung darinya, yaitu adalah fitnah kubur. Makanya ada 4 fitnah yang selalu kita minta perlindungan sebelum kita salam di dalam salat kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tidaklah Rasulullah mencontohkan kita untuk meminta perlindungan dari 4 fitnah ini, kecuali 4 fitnah ini semuanya berat. Dan Rasulullah SAW menyampaikan doanya dan beliau lazimi doa itu sebelum beliau salam, setelah beliau membaca tasyahud akhir. Maka beliau membaca perlindungan dari 4 perkara. Ya Allah, aku meminta perlindungan dari azab jahannam, lalu azab kubur, lalu fitnah dari orang yang hidup dan orang yang mati, dan fitnahnya dajjal. Dan Rasulullah menyebutkan kata azab kubur itu setelah Rasulullah meminta perlindungan dari azab jahannam. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya alam barzakh itu merupakan salah satu alam yang besar, salah satu alam yang begitu berat, yang mana siapapun kalau dia selamat pada alam kubur, maka urusan setelah itu akan menjadi mudah, dan siapapun yang tidak selamat setelah urusan kuburnya, maka urusan itu akan menjadi urusan yang berat. Makanya kita harus paham apa perkara-perkara yang menjadikan kita itu dilapangkan dalam urusan kubur. Saya kemarin, saya beberapa waktu yang lalu ketika kita di Sasak, saya sudah menyampaikan, orang-orang yang berada di dalam alam barzakh atau alam kubur itu kondisi mereka beda-beda. Dan kondisi mereka itu memang tidak sama. Ada yang diberikan oleh Allah kedudukan ruhnya itu di antara tembolok burung hijau. Lalu mereka memasuki surga di waktu pagi, lalu kemudian pulang di waktu sore, lalu tidurnya di bawah arasy-Nya Allah. Ada mereka, siapa mereka itu? Ruhnya para syuhada, yang mereka meninggal dunia dalam kondisi ikhlas berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, maka ruh mereka ditaruh di dalam tembolong burung hijau yang mereka rumahnya di bawah arasy-Nya Allah.
Ada orang-orang yang mereka ditaruh di dalam tembolok tetapi bukan burung hijau, yaitu mereka di tempat yang tinggi, yaitu surga. Siapa ini? Orang-orang yang solih. Ada pula yang mereka itu dikumpulkan bersama dengan para nabi, ruhnya para nabi dan para rasul dikumpulkan di tiap-tiap pintu langit. Ada roh yang tergantung antara langit dan bumi, yaitu orang yang berhutang tetapi tidak membayarkan hutangnya. Ada yang ditaruh di dalam periuk yang besar, dipanaskan setiap waktunya sampai melumerkan dan sampai menjadikan kulit mereka melepuh, dan itu dilakukan oleh Allah setiap detiknya sampai hari kiamat. Orang yang berzina tetapi tidak bertobat sampai dia meninggal dunia. Ada yang ditaruh di dalam sungai darah, setiap dia berenang ke pinggir maka dilempari batu sampai pecah, yaitu adalah mereka yang makan riba tetapi mereka tidak bertobat sebelum mereka menutup mata. Itulah kedudukan ruh yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat amalnya. Karena sesungguhnya kehidupan barzah itu merupakan terminal yang akan disesuaikan kondisinya sesuai dengan kondisi amal yang dilakukan manusia sebelum kematian itu menjemputnya. Makanya kalau ada orang kok sampai selamat dari azab kubur, Masya Allah, maka dia lebih tenang karena urusan setelahnya menjadi lebih mudah. Tapi kalau ada orang ketika di dalam kuburnya dia itu tidak selamat dari azab kubur, maka urusan setelahnya itu menjadi lebih sulit. Walaupun para ulama ketika ada yang ditanya, Ustadz, ada nggak, Syekh, ada nggak orang yang mereka diazab kubur, tetapi mereka nanti akan mendapatkan surga? Ada yang semacam itu. Ketika di kuburan mereka mendapatkan azab kubur, disebabkan karena mereka melakukan amalan-amalan yang menjadi pemicu azab kubur. Lalu ketika mereka di akhirat, mereka pun bisa mendapatkan surga disebabkan ada amal solih yang lebih besar yang mereka lakukan, yang menjadikan dosa-dosa mereka lebih ringan daripada kebaikannya. Tapi bagaimanapun, keselamatan kita di azab kubur, keselamatan kita di dalam kubur itu menjadi salah satu di antara tanda kesuksesan seorang manusia, itu adalah ketika mereka selamat dari azab kubur. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami sesungguhnya salah satu di antara perhatian besar kita di dalam setiap permohonan kita kepada Allah, dalam setiap permintaan kita kepada Allah, pastikan bahwasanya kita termasuk orang yang meminta kepada Allah supaya kita diselamatkan dari azab kubur, karena sesungguhnya terminal itu apabila kita mendapatkan kenikmatan, sesungguhnya menunggu hari kiamat itu dalam kondisi tenang. Tapi siapapun yang mereka tidak selamat pada terminal ini, maka menunggu hari akhir itu dalam kondisi berat. Karena dia akan mendapatkan timpaan terus, ujian timpaan terus, yaitu adalah adab disebabkan karena dosa yang mereka lakukan dan mereka kerjakan. Dan itulah yang menjadikan kita paham, berarti sesungguhnya alam barzah itu merupakan terminal awal dalam perjalanan panjang manusia menuju kepada alam akhiratnya. Sekarang kita buka halaman 188. Maka sesungguhnya di sini lalu disampaikan oleh Imam Qurtubi, di antara sunnah yang harus diperhatikan ketika kita sudah mengetahui bahwasanya kuburan itu merupakan terminal awal menuju kepada alam akhirat kita, maka Imam Qurtubi lalu menyampaikan sebuah materi dan tema setelahnya, yaitu adalah memilih tempat untuk mengubur jenazah. Nah, ini termasuk salah satu hal yang kita harus mengerti. Sesungguhnya di antara sunnah yang kita boleh untuk minta kepada Allah itu adalah supaya kita dikuburkan pada tempat-tempat yang Allah berkahi. Ini merupakan salah satu sunnah. Dan inilah kebiasaannya para nabi, kebiasaan pula para rasul ketika mereka senantiasa menginginkan supaya mereka diwafatkan dan dikuburkan pada tanah-tanah yang diberkahi oleh Allah. Maka sesungguhnya ini termasuk salah satu hal yang harusnya juga kita lakukan ketika kita meneladani kehidupan orang-orang yang solih, yang mereka senantiasa meminta kepada Allah supaya dikuburkan di tempat-tempat yang barokah. Karena ternyata dikuburkan di tempat-tempat tertentu menjadikan kedudukan seseorang itu berbeda ketika dia dikuburkan pada tempat-tempat yang lainnya. Salah satu tempat yang memiliki keutamaan besar supaya kita dikuburkan itu mana? Yaitu adalah ketika kita dikuburkan di tanah haram. Ini merupakan salah satu tempat yang sangat besar keutamaannya.
Makanya sampai-sampai para sahabat pun yang tidak terlalu jauh dari Mekah dan Madinah, mereka itu ingin sekali diwafatkan dan dikuburkan di tanah haram, baik itu Mekah ataupun Madinah. Nah, kenapa? Karena sesungguhnya apabila kita meninggal di kota Madinah, maka Allah akan memberikan izin kepada Nabi supaya Nabi memberikan syafaat bagi mereka yang dikuburkan di kota Madinah, saking besarnya keutamaan mereka yang meninggal di kota Madinah. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, "Faman istata'a minkum ayyamuta fil madinati falyamutha, fa ini asfa'u lakum yaumal qiyamah." Maka kalau ada di antara kalian yang mampu untuk meninggal di kota Madinah, meninggallah di kota Madinah. Karena sesungguhnya saya adalah orang yang akan memberikan syafaat langsung kepada kalian ketika kalian itu meninggal di kota Madinah. Makanya saya pernah menyampaikan, mungkin Bapak dan Ibu ingat, syafaat itu ada dua, ada syafaat khasah, ada syafaat amah. Syafaat khasah itu syafaatnya Rasulullah khusus. Tapi ada syafaat amah itu syafaat umum. Contoh, kita membaca surat Al-Mulk, itu syafaat amah. Yang mana surat Al-Mulk bisa memberikan syafaat kepada kita di dalam alam kubur. Membaca Al-Baqarah, itu memberikan syafaat kita pada waktu di akhirat kelak. Ketika bersujud, anak yang solih, maka itu memberikan syafaat kepada kita. Teman-teman yang solih, maka memberikan syafaat kepada kita. Disolati 40 orang yang solih ketika kita meninggal dunia, itu syafaat amah. Dan di antara syafaat amah, syafaat umum itu apa? Yaitu adalah ketika kita meninggal dunia dan dikuburkan di sebuah tanah yang bernama Mekah dan Madinah. Maka itu memiliki keutamaan besar. Makanya Masya Allah, makanya kalau ada orang yang bisa meninggal di kota Mekah dan Madinah, itu keutamaannya besar. Makanya kalau ada orang bolak-balik ke Mekah dan Madinah itu sembari diselipkan, ya Allah, kalau memang kematianku di kota Madinah dan di kota Mekah bisa membawa kebaikan, wafatkanlah saya di kota ini. Makanya kita menjumpai doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana di dalam kitab Muwatta, maka di dalam kitab Muwatta maka disebutkan Imam Umar bin Khattab itu berdoanya dengan doa yang hari itu kelihatannya sulit untuk terwujud, tapi tetap Umar bin Khattab yakin. Apa doanya Umar bin Khattab yang saat itu kelihatannya sulit terwujud, tapi Umar bin Khattab tetap yakin dengan doanya, yaitu ketika Umar bin Khattab selalu berdoa beberapa waktu sebelum beliau meninggal dunia. Allahumma rizukni syahadatan fi sabilika wa wafatan fi biladi nabiyika. Ya Allah, berikanlah aku rezeki mati syahid. Ingat ya, setiap laki-laki harus meminta kepada Allah supaya mati syahid. Dan itu dicontoh pula oleh Umar bin Khattab. Allahumma rizukni syahadatan fi sabilika. Ya Allah, berikanlah aku rezeki mati syahid. Wa wafatan fi biladi nabiyika. Tetapi sesungguhnya meninggalnya ketika mati syahid itu meninggalnya di kota Nabimu, yaitu kota Madinah. Maka ada beberapa sahabat ketika mendengar doanya Umar bin Khattab, mereka lalu berkomentar kepada Umar bin Khattab selaku Amirul Mukminin pada saat itu. Wahai Amirul Mukminin, kalau engkau ingin mati syahid, mati syahid. Kalau ingin meninggal di kota Nabi, di kota Nabi. Kalau ingin dua-duanya kelihatannya sulit untuk terwujud. Kenapa? Ada sahabat yang mengatakan semacam itu kepada beliau. Permintaan mati syahid dan di kota Nabi sulit terwujud. Karena pada zaman Umar bin Khattab tidak ada jihad di kota Madinah. Tidak ada peperangan. Karena pada zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, pada saat itu Islam mengalami kekuatan yang luar biasa. Yang membuat gentar musuh-musuh Islam. Tidak ada yang berani mendekati kota Madinah. Persia ambruk pada zaman Umar bin Khattab. Romawi rontok satu persatu ketika dimulai pada zaman pemerintahannya Umar bin Khattab. Dan Madinah itu kota paling aman. Saat itu berkecamuk jihad dan berkecamuk peperangan itu di Palestina, di Syam, di Mesir. Ya, itu terjadi peperangan, tapi kota Madinah saat itu aman. Makanya mereka berani berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, kalau memang engkau ingin meninggal dunia di kota Nabimu, meninggal di kota Nabimu, yaitu Madinah. Tapi kalau ingin mati syahid, mati syahid. Jangan digabung dua-duanya, karena sulit untuk terwujud. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Umar bin Khattab tetap yakin dan beliau berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika wa wafatan fi biladi nabiyika. Akhirnya Allah wujudkan.
beliau meninggal dunia dalam kondisi sholat subuh. Salah satu ibadah yang paling dicintai Umar itu adalah sholat. Beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, seorang Majusi Persia yang dendam kepada Umar bin Khattab karena Umar bin Khattab menghancurkan negara Persia. Dan beliau meninggal dunia beberapa hari setelah beliau ditusuk, dan meninggalnya bukan di Mesir, meninggalnya bukan di Syam, meninggalnya adalah di kota Nabi sebagaimana ucapannya Umar bin Khattab ketika beliau meminta kepada Allah mengetuk pintu langit. Insya Allah ya. Nah, itu yang menjadikan kita harus mengerti. Meninggal di kota Mekah dan meninggal di kota Madinah itu nikmat besar. Makanya kemudian kita dapati Nabi Musa ingin dikuburkan di tanah Palestina, itu juga keutamaannya besar. Karena kita paham ada tanah-tanah yang Allah berkahi. Tanah yang pertama tanah Mekah, tanah yang kedua tanah Madinah, tanah yang ketiga tanah Syam, tanah yang keempat tanah Yaman. Karena setiap muslim itu memiliki dua tanah. Tanah yang pertama tanah yang dia miliki ataupun dia kontrak ataupun dia pinjam, yang menjadi rumahnya dan tempat mungkin kontrakan rumahnya, itulah tanah dia yang pertama. Sebagaimana dia memiliki tanah yang kedua, itu tanah iman. Tanah iman itu Mekah. Mekah itu secara keimanan milik kita juga, bukan hanya milik Saudi secara keimanan. Tanah Madinah itu juga milik kita secara keimanan. Mungkin secara batasan geografi dan secara batasan ini itu miliknya Arab Saudi, tapi secara keimanan itu miliknya orang yang beriman. Tanah Syam itu secara keimanan itu miliknya kita, sebagaimana tanah Yaman, karena tanah-tanah itu didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya meninggal pada kondisi-kondisi yang semacam itu, ketika kita meninggal dunia pada tempat-tempat itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Terutama kayak kita meninggal di Baqi itu, Masya Allah. Kita bisa bayangkan meninggal di Baqi itu, Masya Allah. Salah satu kuburan terbesar di dunia itu salah satunya adalah Baqi. Makanya seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, itu ketika beliau itu sudah sakit, karena Sa'ad bin Abi Waqqas kita paham dan sering saya sampaikan, Sa'ad bin Abi Waqqas itu merupakan salah satu sahabat yang paling mustajab doanya. Ketika beliau menjelang tua, maka beliau dalam kondisi buta dan beliau ditimpa dengan penyakit. Padahal beliau pemilik doa yang sangat mustajab. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau itu pada saat itu berada pada satu tempat, yaitu di luar kota Madinah, namanya Al-Aqiq. Ketika beliau sudah merasa bahwasanya beliau mendekati kematian, maka beliau berwasiat supaya segera beliau dibawa ke kota Madinah dan beliau dikuburkan di Baqi. Dan kita bisa bayangkan kuburan Baqi adalah kuburan yang Masya Allah, salah satu kuburan besar, luar biasa, dan sebagian besar para sahabat itu dikuburkan di Baqi. Makanya kalau sampai ada orang kok dikuburkan di Baqi itu luar biasa itu. Keutamaan yang dia miliki apabila sampai dikuburkan di tempat itu. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami sesungguhnya kita boleh memilih tempat tinggal. Artinya kita boleh berdoa meminta kepada Allah. Sebagaimana kalau kita di dunia ketika kita memilih rumah, kita boleh memilih meminta kepada Allah supaya rumah kita didekatkan dengan dua. Kalau tidak didekatkan dengan masjid, ya didekatkan dengan rumah orang tua kita. Karena keberkahan kita itu ada dua, yaitu keberkahan di dekat masjid dan keberkahan kita ketika di dekat rumah orang tua kita. Sama pula sesungguhnya wafat itu kita boleh memilih dan kita boleh meminta kepada Allah supaya kita diwafatkan di tempat-tempat yang terbaik. Dan tempat yang terbaik itu adalah Makkah dan Madinah. Makanya kalau sampai dikuburkan di Madinah, nikmat betul besar. Dan kita sudah membayangkan di pelupuk mata. Masya Allah, dapat syafaat Rasulullah SAW. Dan salah satu tempat favorit untuk kita dikuburkan itu sebenarnya Baqi. Makanya saking tingginya orang ketika ingin dikuburkan di Baqi karena ingin bertetangga dengan para sahabat yang meninggal pula di dalam tempat itu, makanya sampai sekarang dibebankan biaya yang cukup tinggi, kalau tidak salah sampai 500.000 rial. Karena untuk meminimalisir permintaan yang sangat tinggi, karena kalau terus maka tentunya seluruh kota Madinah akan bersih dengan kuburan karena permintaan yang tinggi, karena setiap orang ingin dikuburkan di Baqi. Karena sebagian dari para sahabat meninggalnya itu dikuburkan di Baqi. Makanya di situ akhirnya kita paham
Sesungguhnya di antara tempat favorit, spot favorit kita ketika meninggal dunia, yaitu pada tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah. Mekah dan Madinah, Tanah Haram, kemudian adalah Syam, itu merupakan tempat-tempat favorit. Kalau kita bisa untuk meminta dan mengatur meninggal di tempat itu, alangkah mulianya kita karena akan mendapatkan kelebihan yang Allah tidak berikan kepada mereka yang tidak dimatikan di tempat itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin nanti ada yang tanya gini, Ustaz, enak ya yang jadi penduduk Madinah, mereka meninggalnya di kota Madinah. Lah kami, Bekasi, Cibitung, Kerawang, Sasak, ini terus gimana Ustaz? Nah, gini, yang kalau kemudian kita bukan termasuk orang yang ditakdirkan menjadi penduduk Mekah dan Madinah, jangan buru-buru langsung kita pesimistis, langsung buru-buru kita bersedih. Tapi harus kita ingat sebuah kaidah yang selalu saya ulang. Kalau Allah menutup satu pintu, Allah akan buka pintu-pintu yang lainnya. Kalau memang kita tidak bisa diwafatkan di sana, setidaknya kita nanam niat. Ya Allah, saya ingin untuk meninggal dunia itu di sana. Kalaupun akhirnya kita tidak jadi mati di sana dan dikuburkan di sana, minimal dengan niat yang sudah kita tanam menjadikan kita akan mendapatkan cipratan keutamaan karena niat yang sudah kita tanam. Karena menanam niat itu sudah merupakan bagian dari cipratan pahala walaupun kita tidak jadi mengerjakannya atau tidak jadi kita dapatkan. Masa Ustaz? Iya. Mana dalilnya kalau kemudian baru nanam niat saja mendapatkan cipratan keutamaan walaupun itu tidak terrealisir dalam kehidupan kita? Oke, saya ambilkan dua dalil. Yang pertama, Rasulullah SAW menyampaikan pada hadis yang sahih, Man ata ila firashihi wa yanwi ayusalliya minal laili wa ghalabat ainahu hatta yusbiha kutiba lahu ma nawa. Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa orang yang pengen tidur, ketika pengen tidur dia ngomong sama istrinya, nanti malam kita sholat tahajud ya. Lalu kemudian ketika dia ngomong sama istrinya, istrinya menjawab, iya Bi, kita nanti malam tahajud ya. Kemudian mereka tertidur. Tapi tidurnya terlalu nyenyak, betul. Alarm sudah bunyi berkali-kali, tetap tidak bangun. Bangun pun hanya mematikan alarm. Atau mematikan AC. Setelah itu menarik kembali selimutnya. Tidur lagi, dan betul-betul bukan niatnya meremehkan, tapi betul-betul tidak kuat untuk menahan kentutnya. Ketika tidak kuat menahan kantoknya, sampai di pagi subuh, kemudian mereka itu baru bangun subuhnya. Tapi dalam kondisi tidak jadi melaksanakan tahajud karena kalah dengan kantornya, padahal niat sebelum tidur melakukan tahajud. Maka kata Rasulullah, dia akan tetap mendapatkan pahala tahajud, akan diberikan sama Allah secara sempurna untuknya, walaupun dia dalam kondisi tidak jadi melakukan. Kenapa? Karena dia sudah menanam niat. Berarti menanam niat itu kemudian sudah bagian dari pahala yang kita akan peroleh. Kalaupun kita nanti, ya Allah, saya ingin, ya Allah, diwafatkan di tanah Madinah. Ternyata kita nggak bisa ke Madinah. Dan ternyata kita hanya dikuburkannya di tanah Bekasi, ataupun kita hanya dikuburkan di tanah Bintaro. Tetap kalau memang niat yang kita minta kepada Allah itu diwafatkan di kota Madinah, semoga dengan niat yang kita tanam, kecipratan pahala tetap mengalir untuk kita karena niat sudah kita tanam. Dalil yang kedua, apa itu dalil yang kedua? Dalil yang kedua itu adalah ketika kita menjumpai, yaitu ketika Rasulullah SAW mengatakan, Man talaba syahadah bisiddiqin balaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firashihi. Wa in mata ala firashihi. Maka ada sebuah dalil ketika Rasulullah mengatakan, Man talaba syahadah. Barang siapa yang terus meminta mati syahid. Terus dia meminta mati syahid. Ketika dia sujud, ketika dia tahiyat akhir, dia terus meminta mati syahid. Balaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firashihi. Allah akan memberikan kepadanya keutamaan mati syahid walaupun dia itu meninggalnya di atas tempat tidur. Kenapa Allah itu memberikan keutamaan mati syahid sama seseorang yang meninggal di atas tempat tidurnya? Karena dia terus meminta kepada Allah supaya dia dimatikan dalam kondisi mati
syahid. Walaupun akhirnya takdir tidak menjadikan dia mati syahid, Allah tetap memberikan keutamaan mati syahid karena niat yang sudah dia tanam dan dia tidak bohong dan dia tidak berdusta atas niat yang dia tanam. Contoh ya, bapak-bapak ya, Khalid bin Walid itu pengennya apa sih? Mati syahid. Karena ketika beliau itu dalam kondisi sakit gitu, sudah semakin parah sakitnya, kalau tidak salah didatangi sahabat Bilal, lalu kemudian Khalid bin Walid tangis, wahai Bilal, gitu. Kamu lihat dadaku, dibuka dadanya Khalid. Kamu lihat dadaku, wahai Bilal. Tidak ada satu tempat kecuali di situ ada bekas senjata. Entah itu panah, entah itu tombak, entah itu pedang. Karena penuh dengan luka dadanya Khalid bin Walid itu dengan berbagai macam senjata. Tapi Allah memberikan apa? Allah itu memberikan kepadaku kematian di atas tempat tidur, bukan di tempat jihad. Khalid bin Walid yang bergelar, diberikan gelar oleh Rasulullah apa? Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terbunuh, yang terhunus. Yang ngasih gelar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi meninggalnya di atas tempat tidur dan dia menangis itu, wahai Bilal, kenapa aku diwafatkan di atas tempat tidur? Padahal semua tubuhku menjadi saksi atas jihadku untuk membela kalimat Allah. Jawaban Bilal luar biasa. Wahai Khalid, Allah tidak memberikan engkau gugur di medan jihad. Karena Allah tidak ingin pedangnya itu patah ketika engkau gugur di dalam medan jihad. Masya Allah. Apakah Khalid bin Walid tidak mendapatkan keutamaan mati syahid? Insya Allah mendapatkan mati syahid. Kenapa? Tidak ada permintaan beliau kecuali mati syahid. Karena Rasulullah menyampaikan, man talaba syahadah bisidikin balaghahullahu manazila syuhada wa in mata ala firashihi. Barang siapa yang dia tulus meminta mati syahid, Allah akan berikan dia mati syahid walaupun dia tidur di atas tempat tidur. Sama ini. Kalau kita akhirnya tahu bahwasanya kita mengerti keutamaan meninggal dunia di tanah Mekah dan Madinah itu begitu besar betul. Maka kemudian kita minta, ya Allah wafatkan aku di kota Madinah ini. Setiap kita umrah kita ngomong, ya Allah wafatkan aku di kota Madinah ini. Tapi ternyata kita tidak jadi meninggal di kota Madinah. Tapi meninggalnya mungkin di Sasak, mungkin di Bekasi. Insya Allah niat yang sudah kita tanam itu mungkin akan mendapatkan cipratan pahala. Karena Allah itu tidak pernah mendustakan niat yang tulus dari seorang hamba ketika meminta kepada Allah secara istiqomah. Maka itulah yang menjadikan akhirnya kita paham. Jadi jangan khawatir, Allah itu maha penyayang. Dan Allah itu selalu kalau menutup satu pintu, Allah mudahkan pintu-pintu yang lainnya untuk kita datang. Maka di situ akhirnya kita paham keutamaan orang yang meninggal di tanah Mekah dan Madinah itu begitu besar. Kita buka halaman 193. Maka kemudian di antara hal yang kita harus mengerti, disunahkan bagi kita untuk dikuburkan di tempat kuburan yang terdapat banyak orang yang sholih. Ya. Jadi kalau kita meninggal dunia, misalnya kita tidak bisa dikuburkan di Mekah dan Madinah, minimal salah satu sunnah yang harusnya kita lakukan, minimal salah satu sunnah yang harusnya kita kerjakan, yaitu adalah meninggal di tempat orang-orang yang sholih. Ini termasuk salah satu sunnah yang dicontohkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Makanya bukan hanya kita diperintahkan untuk memiliki rumah di antara orang-orang yang sholih ketika kita memilih tempat tinggal, karena bertetangga dengan orang sholih akan memberikan kebaikan dan ketaatan kepada kita, tapi meninggalnya pun sama. Ketika kita meninggal, kita disunahkan untuk memilih kuburan-kuburan yang tidak banyak bercampur dengan para pendosa dan para pelaku kemaksiatan yang tidak bertobat sampai mereka meninggal dunia. Makanya kalau kita mendapati bahwasanya ada satu kuburan, di situ banyak pelaku dosa, pelaku kemaksiatan, dan kita tahu secara penampakan mata mereka tidak bertobat sampai mereka meninggal dunia. Kalau kita masih bisa memilih tempat-tempat yang lainnya, kita lebih baik memilih tempat-tempat yang lainnya. Tempat yang mana kita bertetangga dengan orang-orang yang sholih. Makanya permintaan Abu Bakar dekat dengan Rasulullah, permintaan Umar bin Khattab dekat dengan
Umar bin Khattab dekat dengan Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ akhirnya menjadikan kita memahami salah satu sunnah. Kalaupun kita memang tidak bisa untuk dikuburkan di Mekah dan Madinah ataupun tanah Syam, maka setidaknya kita itu ketika memilih kuburan, maka sesungguhnya kuburan-kuburan yang tidak banyak pelaku kemaksiatan dan pelaku dosa itu, kalau ada kuburan yang semacam itu, ada orang-orang solih, gitu, ada orang solih kita kenal fulan, kita kenal solih orang fulan, kok dikuburkan di situ, maka kalau kita dikuburkan di tempat itu, maka semoga menjadi kebaikan untuk kita. Nah, makanya dikuburkan bersama orang solih, itu menjadi kebaikan. Sebagaimana kita disunahkan untuk bertetangga dengan orang yang solih, maka kita kalau bisa, yaitu adalah memilih pekuburan-pekuburan yang tidak banyak pelaku dosanya, yang tidak banyak pelaku kemaksiatannya, kita dikuburkan di tempat itu, maka itu akan menjadi sebab kebaikan karena kita bertetangga sama mereka-mereka yang insya Allah, yaitu mendapatkan kelapangan kebaikan dalam urusan barzahnya karena kesolihan mereka ketika di dunia. Ya, itu termasuk salah satu hal yang boleh kita pertimbangkan. Hukumnya wajib, Ustaz, tentunya sesungguhnya itu tidak wajib, tetapi itu merupakan bagian dari anjuran. Nah, saya tentunya mengingatkan juga, karena ini ada hubungannya dengan wabah COVID-19. Saya tentunya sangat sedih sekali telah datang berita kepada saya, entah itu benar atau tidak benar, saya belum mengetahuinya secara pasti. Ada orang-orang yang meninggal menjadi korban COVID-19 ketika akan dikuburkan di beberapa tempat, kemudian diusir sama penduduk kampungnya. Petugas medisnya dilempari dengan batu. Saya terus terang sedih kalau mendapati kabar yang semacam ini. Tapi bisa jadi kabar yang semacam ini kita dapatkan karena memang kurangnya informasi yang disampaikan oleh negara ataupun kurangnya informasi yang disampaikan oleh bagian yang berkompeten tentang itu. Sampai akhirnya banyak masyarakat yang mereka tidak mengerti tentang masalah ini secara sempurna dan secara utuh. Tentunya sedih ya kalau kita menjumpai ada orang yang akan dikuburkan lalu ditolak sampai akhirnya dilempari batu. Padahal orang yang menjadi korban COVID-19 itu mereka bukan pelaku dosa, mereka bukan pelaku kemaksiatan. Mereka kalau dalam kondisi sabiran muhtasiban, orang yang mendapatkan wabah COVID-19, kalau mereka sabar dan mengharapkan pahala dari sisi Allah, maka mereka meninggalnya adalah meninggal mati syahid. Karena orang yang terkena wabah taun itu dikategorikan oleh Rasulullah sebagai orang yang mati syahid. Dan para ulama, sebagian besar para ulama sudah mengkategorikan bahwasanya COVID-19 itu memiliki keserupaan dengan wabah taun yang pernah terjadi pada zaman dulu. Para sahabat dan zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Berarti orang yang meninggal dunia karena COVID-19 sama dengan orang yang meninggal dengan orang yang kena wabah taun, yaitu adalah mati syahid. Makanya mati syahid itu kan ada 3. Syahid di dunia, syahid di akhirat. Siapa ini yang syahid di dunia, syahid di akhirat? Yaitu adalah mereka yang meninggal dunia dalam peperangan, tidak ada niat yang dia miliki kecuali adalah berjuang menegakkan kalimat Allah. Maka dia syahid di dunia, syahid di akhirat. Ketika meninggal di dunia tidak dimandikan, tidak dikafani, sebagian ulama mengatakan tidak disolati, dan di akhiratnya mendapatkan surga dan berada pada tembolok burung hijau yang akan berkeliling di surga di pagi hari sampai sore hari. Ada yang kedua, syahid di dunia tapi tidak syahid di akhirat. Siapa orang yang syahid di dunia tapi tidak syahid di akhirat? Yaitu adalah yang kedua, orang-orang yang mereka itu berjuang, berperang, membela kalimat Allah, tapi niatnya bukan karena Allah, niatnya bukan. Mungkin niatnya karena perempuan, karena pengen disebut pemberani, niatnya karena harta. Secara zahir kayak orang yang berjihad. Ketika meninggal di peperangan, orang tidak tahu niat yang sebenarnya tersembunyi pada hatinya. Orang hanya menilai zahirnya. Dia tidak dimandikan, dia tidak dikafani secara di dunia, tapi di akhiratnya tidak mendapatkan apapun kecuali neraka disebabkan salah niatnya. Ada yang ketiga, yaitu adalah mereka yang tidak syahid di dunia tapi syahid di akhirat. Siapa orang yang tidak syahid di dunia tapi syahid di akhirat? Yaitu adalah mereka-mereka
yang meninggal dunia dalam kondisi mengandung, melahirkan, terkena penyakit taun, maka sesungguhnya itu termasuk orang-orang yang mereka itu mati syahid. Ya, tetapi di dunianya tidak dikategorikan dan tidak dikondisikan sebagaimana mati syahid. Dia tetap dikafani, dia tetap dimandikan, tetap disolati. Tapi di akhiratnya akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mati syahid. Makanya harusnya kita memahami itu. Dan orang yang apabila meninggal dalam kondisi terkena COVID-19, harusnya kita ini berpikir, kalau mereka bisa untuk berbicara, tentunya mereka akan sedih. Kalau mereka dikuburkan aja ditolak. Makanya moga-moga yang semacam ini tidak pernah terjadi lagi. Karena sesungguhnya kita paham, orang yang menjadi korban COVID-19 ini sebenarnya bukan pelaku dosa dan pelaku kemaksiatan. Dan tidak perlu dilempari. Dan melempari orang ketika akan dikuburkan tanpa penjelasan yang dibenarkan, maka sesungguhnya itu bisa dikategorikan orang-orang yang mereka berbuat dolim kepada saudaranya, karena salah satu kewajiban seorang muslim itu menguburkan saudaranya ketika mereka meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang setelah kita bahas itu, kemudian kita buka 195. Sekarang yang dibahas, gimana suasana pergaulan di alam kubur? Apakah di dalam kubur itu ada pergaulan? Bagaimana sifat pergaulan ketika di dalam kubur? Apakah kemudian para ruh itu saling berkunjung? Pakaian apa yang mereka kenakan? Dan bagaimana suasana pergaulan mereka? Insya Allah nanti kita akan bahas dalam pertemuan kita berikutnya, insya Allah. Sudah jam 7.35. Nah, berarti sudah 1 jam kita menyampaikan kajian. Untuk kemudian tema berikutnya nanti akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Minta dibuka. Kemudian kita akan buka dengan tanya jawab. Mungkin nanti kalau ada yang bertanya, silakan raise hand atau kemudian menyampaikan kepada hostnya. Nanti akan dipilih mana yang akan menyampaikan pertanyaan. Baru setelah di-unmute oleh pihak hostnya, baru nanti silakan untuk berbicara dan bertanya. Allah alam bishawab, begitu Pak Dewo? Iya, Tad. Jazakallah khair, Tad, atas ilmunya. Ini sudah masuk pertanyaan pertama. Mohon izin saya menyampaikan. Ya. Apakah beda antara azab kubur dengan fitnah kubur? Azab kubur dengan fitnah kubur. Silakan, Tad. Ya. Tentunya fitnah kubur dan azab kubur beda. Fitnah kubur itu adalah sebuah ujian yang kita dapatkan ketika di dalam kubur. Yaitu contohnya ketika kita di dalam kubur setelah meninggal dunia didatangi oleh malaikat munkar dan nakir, itu namanya fitnah kubur. Yaitu ujian-ujian yang kita dapatkan di dalam kuburnya. Karena orang yang ditanya itu kan berarti dia diuji. Itu namanya fitnah kubur. Adapun orang yang mereka mendapatkan, yaitu disebabkan karena dosa-dosa yang dia lakukan dan kemaksiatan, contohnya dia mengadu domba, contohnya dia tidak sempurna di dalam dia bersuci, sampai akhirnya dia diadab di dalam kuburnya, itu namanya adab kubur. Orang-orang yang semacam itu namanya orang yang mendapatkan adab kubur. Setiap orang pasti melewati fitnah kubur, tapi tidak setiap orang akan mendapatkan adab kubur. Ada yang mendapatkan naimul qabri, ada yang mendapatkan adzabul qabri. Ada yang mendapatkan kenikmatan kubur, ada yang mendapatkan adzab kubur. Dan itu akan terjadi setelah kita melewati fitnah dengan ditanyanya kita oleh munkar dan nakir. Allah alam bishawab. Ada pertanyaan berikutnya lagi, Tad? Ya, silakan, Mbak. Apakah menyiapkan lokasi di mana kita akan dikubur itu dibolehkan atau tidak? Tadi mungkin ketinggalan nih, Pak. Diperbolehkan saja, silahkan aja menyiapkan yang semacam itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang disesuaikan dengan petunjuk sunnah. Pertimbangannya bukan karena panoramanya indah, bukan karena banyak sekali pohonnya, bukan. Tapi kita mempersiapkan kubur di tempat kuburan yang banyak orang baiknya, orang solihnya, kita pengen dikuburkan di situ.
kita juga ingin supaya mampu diwafatkan di Mekah dan Madinah, maka itu termasuk salah satu yang diperbolehkan. Makanya mulai sekarang lihat kuburan, mana kuburan orang-orang yang baik itu yang mana. Dan kalau memang kita bisa dikuburkan di tempat itu, alangkah baiknya. Sebagaimana kita disunahkan untuk berdekatan dan bertetangga dengan orang yang solih, maka kita disunahkan pula untuk memilih kuburan di tempat orang-orang baik ketika mereka dikuburkan. Makanya salah satu spot favorit yang ada di Madinah itu dikuburkan di Baqi. Karena apa? Karena Baqi itu merupakan kuburan separuh dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pertanyaan berikutnya, Tad. Apakah ada amalan-amalan sunnah untuk terhindar dari azab kubur? Ada, insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan kita berikutnya, insya Allah. Sabar ya, itu termasuk materi kita berikutnya, insya Allah. Banyak-banyaklah bersabar sebagaimana Pak Dewa bersabar. Berikutnya, Tad. Apakah ada dalilnya jika kita sakit nanti maka sakratul maut kita akan dimudahkan? Jika kita sakit, maka sakratul maut kita akan dimudahkan. Apakah ada dalilnya? Semua sakratul maut itu berat. Tidak ada sakratul maut yang ringan. Tapi barang siapa orang yang diberikan sakit, lalu dia sabar dan mengharapkan pahala ihtisab di dalam sakitnya, maka mereka akan memetik buah manisnya dalam kehidupan kelak di akhirat. Karena mereka akan menjadi ahlul musibah. Ahlul musibah ketika ikhlas, ahlul musibah ketika mereka ridho, maka diganti oleh Allah dengan 3. 1, akan diberikan khairan. Khairan itu artinya kebaikan dan tidak ada maknanya kecuali surga. 2, dikasih oleh Allah afiah, dikasih oleh Allah kekuatan. Karena sesungguhnya orang sakit, maka mereka identik dengan kelemahan. Makanya Allah menggantinya dengan kekuatan. Dan yang ketiga akan dikasih oleh Allah mangzilah, kedudukan yang tinggi. Saking tingginya sampai orang-orang yang mereka itu jarang mendapatkan musibah mendongakkan kepala mereka. Saking irinya mereka melihat orang yang mendapatkan musibah ketika bersabar mendapatkan kedudukan yang besar di sisi Allah. Tapi ketika di dunia, ketika ngelewatin sakaratul maut, semua orang yang merasakan sakaratul maut itu berat. Rasulullah sendiri pun sebagai orang yang paling solih di antara manusia, ternyata sakaratul maut yang dilewati Rasulullah itu berat. Karena bagaimanapun fitrahnya, ruh ketika dicabut dari jasad, itu adalah sesuatu yang berat. Kalaulah ada rambut di jempol kaki kita, dicabut bisa menyebabkan kita sakit demam, itu baru rambut di jempol kaki kita. Apalagi ruh yang betul-betul bersemayam di dalam tubuh kita seumur hidup kita, sampai dicabut, maka itu termasuk perkara yang berat dan rasa sakit itu kita terima. Sebagai fitrah menuju kepada alam berikutnya, yaitu alam kubur dan alam barzah. Pertanyaan berikutnya, Tad. Ya. Bagaimana hukumnya membaca doa atau bacaan Al-Quran untuk membantu meringankan azab kubur bagi orang yang meninggal? Sudah pernah kita bahas pada pertemuan kita di tempatnya Pak Dewa. Itu termasuk khilaf, termasuk persoalan yang terjadi perbedaan para ulama. Imam Ahmad mengatakan sampai memberikan pahala Quran kepada orang yang meninggal dunia. Sebagian ulama mengatakan tidak nyampe. Kalau persoalan itu sudah masuk kepada ranah perbedaan para ulama, maka yang kita sikapi adalah fikih itu luas, yang sempit itu hati kita. Dibaca dalilnya masing-masing, mungkin dicek kembali rekaman kita pada kajian At-Tadhkirah di Islam Madinah, di situ saya sudah menyampaikan. Silahkan untuk ambil pendapatnya, semoga dengan kita membaca dalilnya masing-masing akan memberikan kemantapan hati untuk memilih. Dan selama itu persoalannya adalah perbedaan para ulama, janganlah kita membabi buta untuk menyerang siapapun yang mengambil pendapat yang tidak sama dengan pendapat yang kita pilih. Iya, Tad. Berikutnya, Tad. Apakah wabah corona COVID-19 merupakan cara Allah untuk memperbaiki kondisi bumi? Apakah ini azab atau musibah atau ujian bagi umat Islam?
Kalau apakah ini cara Allah memperbaiki bumi, Allah hanya Allah yang tahu. Tapi setiap ketentuan takdir dari Allah selalu ada kebaikan yang beriringan atas setiap takdir yang terjadi. Kalau ditanya apakah ini adab ataukah ini adalah ujian, itu tergantung siapa orang yang kena. Kalau ada orang yang berdosa, tidak percaya Tuhan, komunis, kemudian dia tidak percaya Allah, kemudian sering bergubang dengan segala macam dosa, kalau dia terkena ini, maka itu adalah adab untuk menghukum atas segala pembangkangan dan penentangan dia kepada Allah. Allah kirimkan makhluk yang tidak terlihat oleh kasat mata, sampai dia rubuh ketika tidak mampu menghadapi makhluk tersebut. Tapi kalau ada orang yang beriman, dia taat, mungkin dia sudah ikhtiar dengan semaksimal mungkin untuk menjaga dirinya dengan ikhtiar yang dia kerjakan, kok dia tetap terkena, maka itu merupakan ujian. Allah kirimkan sakit ini untuk menggugurkan dosanya sebelum dia meninggal dunia, supaya Allah punya alasan untuk membersihkan sebagian dosanya supaya tidak memberatkan dia ketika dia nanti berada di kehidupan alam akhiratnya. Allah alam bisawab. Jadi kedudukan apakah ini adab, apakah ini adalah ujian, itu sifatnya setiap orang berbeda-beda. Dan tidak bisa digeneralisir dengan satu status kepada setiap orang. Allah alam bisawab. Ya, Tad. Yang berikutnya, penyegaraan pemakaman jenazah. Bila mana seseorang meninggal di luar negeri, bagaimana bila mana keluarga memutuskan untuk dibawa ke Indonesia sementara disunahkan untuk dimakamkan segera? Bagaimana sikap kita? Demikian. Kalau memang dipulangkan, tidak menuntut dan tidak meminta waktu yang panjang, misalkan cuma setengah hari dari Malaysia ke Indonesia itu kan lumayan dekat, ya silahkan. Apabila dikuburkan, tetapi yang paling afdal memang dikuburkan di tempat beliau meninggal dunia, itu lebih afdal dan lebih baik. Walaupun mengirimkan dan mengajak jenazah ke tempat yang lain itu memang tidak menjadi masalah dan tidak menjadi dosa. Sebagaimana saat bin Abi Waqqas, beliau meninggalnya ketika akan meninggal dunia, beliau di Al-Aqiq tetapi meminta supaya segera dibawa ke Baqi. Tapi kalau ternyata memang tempatnya jauh, negaranya jauh, lalu kemudian dia kalau akan dikirimkan ke Indonesia sampai meminta waktu lebih dari 3 hari, itu tidak disunahkan. Sudah meninggal di tempat itu, dicari pekuburan kaum muslimin, maka itu lebih baik. Kalau di negara itu tidak ada pekuburan kaum muslimin, hal inilah yang harusnya menjadikan orang merenung sebelum dia menetap kepada satu tempat yang di situ minus kaum musliminnya. Saya termasuk orang yang tidak menyarankan kita tinggal di tempat ketika kaum muslimin itu menjadi minus. Silakan tinggal di situ sementara, tapi jangan diniatkan untuk terus-menerus tinggal di situ. Harus ada keinginan kuat untuk balik bersama dengan kaum muslimin, bertetangga dengan orang yang beriman, mendengarkan adzan, mendatangi mudah syiar-syiar Islam, itu jauh lebih baik. Daripada kita di tempat yang jauh, tetapi jauh dari syiar Islam, jauh dari perkampungan kaum muslimin, tidak memiliki tetangga orang yang beriman, maka itu sesuatu yang sifatnya akan mengurangi keutamaan kita, baik dalam kondisi hidup ataupun ketika meninggal dunia. Karena ketika meninggal dunia kita pun tidak bisa mencari pekuburan kaum muslimin, akhirnya dikuburkan di tengah orang-orang yang tidak beriman sama Allah dan Rasul-Nya. Padahal salah satu sunnah tidak boleh dicampur pekuburan muslim dengan orang yang bukan muslim. Wallahu a'lam. Ya, Tad. Yang berikutnya adalah sebaik-baik Tad. Sebaik-baik seorang muslim adalah yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di saat menjelang meninggal, menjelang wafat. Bagaimana pada seseorang muslim yang tidak sadarkan diri untuk beberapa saat karena sakit misalnya menjelang kematiannya, apakah orang tersebut bisa dianggap meninggal secara tidak baik? Orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah yang terdengar oleh telinga kita bukan berarti dia tidak mengucapkan. Bisa jadi dia mengucapkan tetapi dengan kondisi yang tidak didengarkan oleh kita. Jadi jangan beranggapan bahwasanya orang yang tidak mengucapkan itu pasti dia tidak mengucapkan. Itu belum tentu benar. Karena telinga kita sering menipu sebagaimana mata kita sering menipu. Yang kedua, kalau ada orang yang tidak mengucapkan kalimat itu, apakah itu juga tanda bahwasanya dia pasti buruk? Ya belum tentu.
Bisa jadi dia diam, tapi dia mengucapkan di dalam dadanya. Tapi bisa jadi memiliki amal-amal yang lain yang nanti akan ditimbang oleh Allah. Karena timbangan Allah pada pengadilan hisab itulah yang paling detail dan akan mengungkap sejatinya manusia apakah nanti di surga dan di neraka. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, Tat, bagaimana sikap kita atas tingginya biaya perkuburan di Jakarta sehingga kita karena ketidaksanggupan harus memindahkan lokasi kuburan orang yang kita cintai, semisal orang tua, ke kampung halaman kita. Apakah itu dibolehkan dalam agama? Kalau memang Bapak ingin memindahkan dalam kondisi yang sewajarnya waktu yang ditempuh, 3 jam, 4 jam, tidak apa-apa, Pak. Misalkan saya ingin dikuburkan di Tegal karena banyak di sana keluarga-keluarga yang nanti akan menghadiri pekuburan saya, yang banyak akan mensolati saya. Silahkan, Pak. Tidak apa-apa, selama jarak tempuhnya masih jarak tempuh yang normal. Tapi kalau jarak tempuhnya sudah sampai 24 jam sampai menyebabkan busuk, itu yang tidak disarankan. Nah, itu tentunya keluar kota itu kondisinya harus kita lihat relatif. Kalau kondisi kotanya dekat, misalkan ke Semarang, ditempuh mungkin 8 jam, masih normal itu. Belum sampai busuk jasad yang ada. Tapi kalau sampai perjalanan itu 23 jam, itu kan sudah mulai membusuk jasadnya. Dan disarankan kalau sudah semacam itu disunahkan kita dikuburkan di tempat yang ada. Gimana dengan biaya mahal? Ya, mungkin cari Pak yang di daerah-daerah yang Bekasi, mungkin daerah Cibitung yang kiranya sesuai dengan kemampuan finansial kita kalau memang kita tidak mampu untuk dikuburkan di Jakarta. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Tat, masih banyak pertanyaan tapi waktu juga yang memisahkan kita. Iya, sudah jam. Iya, sudah mau jam 8. Kita juga belum sholat Isya. Afwan sekali, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan didokumentasikan oleh Pak Diwo. Mungkin beliau nanti yang akan menjawab satu persatu. Nanti insya Allah kita akan jawab mungkin bulan depan kalau Allah menakdirkan kita untuk bertemu, insya Allah. Semoga Allah berikan kekuatan kita untuk tetap istiqomah, berprasangka yang baik. Semoga badai yang menggelayut kepada bangsa yang kita cintai ini cepat akan berlalu dengan izin Allah. Tidaklah satu kesulitan kecuali ada 2 kemudahan. Tidaklah malam yang sudah gelap kecuali fajar akan datang memberikan pencerahan dan mentari yang akan menghangatkan. Semoga Allah selalu menolong kita dan semoga kita selalu dijaga oleh Allah dan tidak pernah ditinggalkan oleh Allah walaupun sekejap mata. Barakallahu fikum. Saya ucapkan jazakumullah khair sekali kepada Islam Madinah, kepada Pak Dewo dan Omo Muhammad yang ada pada saat ini dengan berbagai macam kerepotan di awal-awal tadi, tapi semoga akan menambah pundi-pundi kebaikan di dalam mizan kebaikan. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.